Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi sama kakak. Di sini kita bertemu kembali dalam video yang membahas mengenai pelajaran matematika untuk kelas 5 yang ada pada buku ESPS terbitan Erlangga ya. Ini adik-adik kakak fotokan ya soal latihan 2 untuk nomor 2 ya, dari A sampai E. Nanti di pembahasan latihannya nanti kakak ketik ulang ya soal-soalnya biar lebih jelas ya. Kita mulai ya adik-adik. Di sini langsung ke soal 2A. Di sini bentuknya adalah soal cerita ya. Sini kakak bacakan soalnya. Jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. Berapa desimeter jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis? Ya, berdasarkan soal ini yang diketahui adalah jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. Yang ditanya jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis dalam satuan desimeter ya. Jadi di sini kakak tandai ini yang kita ketahui 3 meter, yang ditanya adalah desimeter. Artinya dari satuan meter kita rubah menjadi desimeter. Seperti ini ya pembahasannya. Jadi di sini kita tulis 3 meter itu sama dengan 3. Kita lihat di sini tabel satuan jaraknya sudah kakak buatkan ya biar lebih mudah adik-adik ya dalam mencarinya. Di sini kita lihat di sini ada satuan meter dan di sini adalah satuan desimeter. Jadi kita lihat di sini dia posisinya adalah turun satu tangga, dan kalau dia turun satu tangga artinya kita kali 10. Jadi di sini kali 10 desimeter ya, karena kita rubah dari meter ke desimeter. Baru kita selesaikan 3 kali 10 itu sama dengan 30 desimeter ya. Jadi ini hasilnya adalah 30 desimeter. Kita lanjutkan ke soal 2B ya. Di sini juga bentuknya masih dalam bentuk soal cerita. Jarak kursi dan kolam ikan di taman adalah 3 meter. Sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan adalah 700 cm. Berapa desimeter selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan? Ya, seperti yang adik-adik lihat di sini, yang diketahui adalah jarak kursi dan kolam ikan di taman itu adalah 3 meter ya. Jarak lampu taman ke kolam ikan adalah 700 cm. Yang ditanya selisih jarak kursi dan lampu ya, jadi dan lampu dari kolam ikan. Jadi yang selisih antara 3 meter dan 700 cm. Tapi yang ditanya di sini dalam bentuk satuannya adalah desimeter ya. Jadi kita rubah terlebih dahulu dari satuan meter menjadi desimeter dan sentimeter ke desimeter. Baru kita bisa cari hasil akhirnya selisih ya, selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama kita rubah adalah satuan 3 meter ya. Ini rubahnya menjadi desimeter. Di sini caranya 3 meter ini sama dengan 3. Kita lihat dalam tabel satuan jaraknya ya. Ini meter ke desimeter. Kita lihat dia turun satu tangga ya. Jadi di sini artinya kita kali 10 desimeter. Hasil akhirnya adalah 3 dikali 10 itu sama dengan 30 desimeter ya. Ini untuk jarak kursi dan kolam ikan di taman. Kita rubah yang selanjutnya adalah yang satuan 700 cm ya. Jadi dari cm ke desimeter. Ini caranya yaitu
700. Kita lihat satuan cm ini ada di sini, desimeter adalah di sini. Jadi berdasarkan tabel satuan jarak ini, dia naik satu tangga. Kalau dia naik satu tangga artinya kita bagi 10. Jadi di sini 700 dibagi 10 desimeter sama dengan itu 70 desimeter ya. Ini baru kita rubah satuannya menjadi desimeter semua. Yang ditanya selisih jarak ya. Artinya di sini selisih itu kurang lebih perbedaannya ya berapa desimeter. Jadi caranya seperti ini. 70 desimeter dikurang 30 desimeter ya. Sudah, kita cari 70 dikurang 30 itu sama dengan 40 desimeter. Jadi selisih antara jarak kursi dan lampu dari kolam ikan itu adalah 40 desimeter. Kita beralih ke soal nomor 2C ya. Di sini soalnya adalah Ratna pergi ke pasar sejauh 5 meter. Pulang dari pasar, mampir toko buku yang berada 250 meter dari pasar. Jika Ratna pulang dari toko buku rumahnya melewati pasar, berapa hektometer jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi ya. Di sini menceritakan perjalanan Ratna dari rumah, pasar, dan ke toko. Ya, kalau kakak simulasikan perjalanan Ratna itu seperti ini. Dari rumah ya, Ratna itu pergi ke pasar berjarak 0,5 km. Dari pasar Ratna pergi lagi ke toko buku yang berjarak 250 meter ya. Di sini jika Ratna pulang toko buku ke rumahnya melewati pasar, artinya dia dari toko buku rumah ya, tapi perjalanannya melewati pasar. Berapa hektometer jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi? Ya, jadi ini yang ditanya. Ya, seperti adik-adik lihat di sini yang diketahui ini adalah 0,5 km dan 250 meter. Sedangkan yang ditanya di sini adalah satuan jaraknya hektometer. Ya. Jadi di sini kita rubah terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama yaitu dari rumah ke pasar itu sama dengan 0,5 ya. Dalam bentuk tabel kita rubah ke hektometer. Jadi seperti ini ya, dari kilometer ke hektometer. Kita lihat dia turun satu tangga. Kalau turun satu tangga artinya dikali 10. Sini satuannya udah rubah hektometer ya. Baru kita selesaikan 0,5 dikali 10 hektometer itu sama dengan 5 hektometer. Ya, selanjutnya untuk yang perjalanan di pasar ke toko buku ya, kita rubah ke hektometer. Ya, jadi pasar ke toko buku itu sama dengan 250. Kita lihat dalam bentuk tabel dari meter ke hektometer. Kita lihat itu naik 2 tangga. Artinya dibagi 10 dibagi 10 ya, sama dengan itu sama saja dengan dibagi 100 ya. Jadi di sini 250 dibagi 100 hektometer itu sama dengan 2,5 hektometer ya. Berikutnya artinya baru kita rubah ya, semua satuannya sudah hektometer semua. Kita kembali lagi ke soalnya ya. Di sini berapa hektometer jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi. Di sini ya, dia pulang pergi artinya sudah satu kali ya, dari satu kali hitungannya dari rumah ke pasar ke toko buku itu artinya pergi. Kalau pulang artinya dari toko buku langsung ke rumah ya, berarti seperti ini. Jarak dari rumah ke pasar dan ke toko buku ya, dari sampai ke toko buku itu kita jumlahkan ya. Artinya di sini 5 ditambah 2,5 hektometer.
itu sama dengan 7,5 hektometer. Itu untuk sekali perjalanan pergi. Artinya kalau dia pulang pergi, ya di sini jadi artinya kita hitungnya pulang pergi arti 2 kali. 1 kali dia dari rumah ke pasar toko buku, pulang lagi artinya sampai ke rumah kembali. Jadi di sini 2 dikali 7,5 hektometer itu sama dengan 15 hektometer. Maaf ya adik-adik ya, suara kakak agak serak ini karena cuaca di sini masih hujan panas, jadi agak sedikit batuk ya. Nggak apa ya. Oke. Kita beralih ke soal 2E ya. Di soalnya adalah pada suatu lomba lari setiap peserta harus berlari menyelesaikan 10 kali putaran mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 120 meter dan lebar 55 meter. Berapa kilometer jarak yang harus ditempuh oleh setiap peserta dalam lomba lari tersebut? Ya, sini jadi ceritanya ini peserta harus mengelilingi lapangan itu sebanyak 10 kali putaran. Lapangannya ini berbentuk persegi panjang. Ya, ini panjangnya 120 dan lebar 55 km. Jadi yang ditanya jarak yang ditempuh setiap peserta, tapi dalam satuan kilometer. Ya, jadi di sini kita cari terlebih dahulu ya keliling lapangan yang harus ditempuh ya untuk 1 kali putaran terlebih dahulu ya. Di sini karena untuk lapangannya persegi panjang, artinya kita cari keliling persegi panjang terlebih dahulu ya. Itu sama dengan 2, itu rumusnya ya adik-adik, 2 dikali panjang ditambah lebar ya. Sini kita ketahui ini 120 meter panjangnya dan lebar 55 meter ya. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 120 ditambah lebarnya adalah 55 meter. Seperti ini ya. Jadi ini sama dengan 2 dikali 120 ditambah 55, ini hasilnya adalah 175 meter. Ya, jadi keliling lapangan ini adalah yang persegi panjang itu sama dengan 350 meter. Ini 1 kali putaran ya. Lapangan yang dikelilingi dalam 1 kali putaran. Di sini setiap peserta ini mengelilingi 10 kali putaran. Artinya kita kali 10 ya. Di sini artinya keliling persegi panjang ini kita kali 10. Jadi di sini 10 dikali 350 meter. Hasilnya adalah 3.500 meter. Artinya keliling 10 putaran dikelilingi oleh peserta ini adalah 3.500 meter. Ya, di sini karena satuan yang ditanyakan adalah kilometer ya. Berapa kilometer jaraknya itu artinya terubah satuan ini menjadi meter. Ya, di sini artinya sama dengan 3.500. Kita lihat di tabel dari meter ke kilometer. Ya, ini meter, ini kilometer. Artinya dia naik 3 tangga. 1, 2, 3. Ya, dalam 1 kali naik tangga itu kita bagi 10. Jadi di sini dibagi 1000 karena dia 3 kali ya. Jadi di sini artinya dibagi 1000 km. Ya, baru kita selesaikan 3.500 dibagi 1000 km itu sama dengan 3,5 km. Ini hasil akhirnya ya. Baik adik-adik, kita beralih ke soal yang terakhir ya, yaitu soal 2E. Di sini soalnya adalah Arif pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak rumahnya ke sekolah adalah 715 meter. Hari ini sepulang sekolah, Arif mampir rumah Bayu untuk mengerjakan tugas kelompok. Jarak dari sekolah rumah Bayu itu 375 meter, sedangkan jarak rumah Bayu ke rumah Arif adalah 610 meter.
Setelah mengerjakan tugas kelompok, Arif langsung pulang ke rumah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Arif pulang dan pergi ke rumahnya hari ini? Oke, ya sini kalau berdasarkan soal cerita ini bisa kakak simulasikan dengan gambar seperti ini ya. Jadi di sini dari rumah ya, Arif itu pergi ke sekolah yang berjarak 515 meter ya. Di sekolah ini dia pergi ke rumah Bayu yang berjarak 375 meter ya. Dari rumah Bayu ya, Arif pulang langsung ke rumah itu dengan jarak 610 meter ya. Jadi di sini dari rumah Arif pergi ke sekolah, terus pergi ke rumah Bayu, baru dia pulang. Di sini mungkin jalan yang ditempuh dari rumah Arif ke sekolah dan ke rumah Bayu itu berbeda dengan dari rumah Bayu langsung pulang ke rumah ya. Di sini maka ini diketahui jarak dari rumah Bayu ke rumah Arif. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh Arif pulang dan pergi ke rumahnya hari ini. Artinya dari rumah ke sekolah, ke rumah Bayu, terus pulang lagi ke rumah ya. Tapi di sini jarak yang ditanya adalah dalam bentuk satuannya kilometer ya. Sini kita cari terlebih dahulu untuk jaraknya ya, yang berdasarkan yang diketahui di sini. Di sini semuanya satuan jarak yang diketahui adalah meter. Jadi kurang lebih pembahasannya adalah seperti ini. Jarak dari rumah Arif ke sekolah itu 515 meter. Ya, jarak dari sekolah ke rumah Bayu itu 375 meter ya. Dari rumah Bayu ke rumah Arif ya itu sama dengan 610 meter. Ini adalah jarak tempuh Arif pulang dan pergi ya. Jadi di sini kita jumlahkan ya jarak yang ditempuh Arif ini. Jadi di sini kita jumlahkan ya, maka cepat aja penjumlahannya adik-adik tentu bisa ya. Hasilnya adalah 1500 meter. Ini jarak yang ditempuh Arif pulang dan pergi. Tapi di sini yang ditanya adalah satuannya dalam kilometer. Yang diketahui di sini adalah dalam satuan meter. Artinya kita harus cari atau kita rubah terlebih dahulu satuannya ke kilometer ya. Jadi maka jarak tempuh Arif pulang pergi dalam kilometer adalah 1500. Kita lihat terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Di sini adalah kilometer dan di sini adalah meter. Sedangkan yang diketahui adalah meter. Artinya dia naik ya, tangganya naik. Jadi di sini naik 1, 2, 3 tangga. Artinya dia kalau naik itu dibagi ya, dibagi 10 untuk satu tangga, naik lagi dibagi 10 lagi, baru naik lagi dibagi 10 lagi ya. Jadi itu sama dengan dibagi 1000 ya adik-adik. Jadi di sini hasil akhirnya adalah 1500 dibagi 1000 itu satuannya sudah berubah kilometer ya. Itu sama dengan 1,5 kilometer ya. Ini hasil akhirnya. Baik adik-adik, karena soal pada latihan 2 ini ya sudah kita bahas semua ya. Nomor 1 sudah pada video sebelumnya. Nomor 2 dalam video ini sudah kita bahas dari A sampai E. Maka video ini kakak akhiri sampai di sini ya. Dan semoga video kakak ini bermanfaat buat adik-adik semua. Adik-adik harus tetap banyak berlatih agar menjadi terbiasa dan lancar dalam operasi hitung matematika ya. Harus tetap semangat dan jangan sampai kendor ya semangatnya. Oke. Dan satu lagi adik-adik, kakak minta kalau bisa di subscribe ya channel kakak ini agar kakak tambah semangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya.
ya, dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video-video kakak terbaru. Oke, sampai sini ya adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.